Latar belakang digitalisasi biliet giro. Perkembangan teknologi dan digitalisasi perbankan mengubah lalu lintas pembayaran dari tunai ke non-tunai. Biliet giro, sebagai instrumen pembayaran fisik, kini bertransformasi menjadi biliet giro elektronik, e-bank, untuk transaksi yang lebih cepat, aman, dan efisien. Terdapat permasalahan hukum dalam pembahasan kali ini, yaitu hukum positif Indonesia belum mengatur secara khusus e-bank dan tanda tangan digitalnya, menciptakan ketidakpastian hukum. Ketidaksesuaian regulasi dengan kebutuhan masyarakat ini berpotensi menyebabkan penerapan tanda tangan digital pada e-bank tidak selaras dengan prinsip hukum surat berharga, serta menimbulkan masalah keabsahan dan perlindungan hukum. Latar belakang digitalisasi biliet giro. Adapun rumusan masalah dalam topik ini, yang pertama bagaimana ketentuan hukum mengenai mekanisme biliet giro elektronik dalam sistem hukum positif di Indonesia. Yang kedua bagaimana keabsahan tanda tangan digital pada biliet giro elektronik berdasarkan prinsip-prinsip hukum surat berharga. Dan yang ketiga apa dampak yuridis dari penggunaan tanda tangan digital pada biliet giro elektronik terhadap kepastian hukum. Adapun rumusan masalah dalam topik ini, yang pertama bagaimana selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian ini. Yang pertama mengetahui ketentuan hukum mengenai mekanisme biliet giro elektronik dalam sistem hukum positif di Indonesia. Yang kedua menganalisis keabsahan tanda tangan digital pada biliet giro elektronik berdasarkan prinsip-prinsip hukum surat berharga. Dan yang ketiga mengidentifikasi dampak yuridis penggunaan tanda tangan digital pada biliet giro elektronik terhadap kepastian hukum. Sekarang kita akan membahas mengenai ketentuan hukum mengenai mekanisme biliet giro elektronik dalam sistem hukum positif di Indonesia. Mengenai ketentuan hukum mekanisme EBG, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 1841 PBI 2015, tanggal 21 November 2016 tentang biliet giro dan surat edaran Bank Indonesia, Nomor 1232 DPSP, tanggal 29 November 2016 perihal biliet giro. Dan mekanisme EBG tentunya berbeda dengan biliet giro konvensional. Dimulai dari biliet giro harus memenuhi syarat formal agar sah, dan untuk mencegah risiko dalam penggunaannya. Pada biliet giro elektronik, nasabah memberi perintah kepada bank untuk memindah bukukan dana ke rekening penerima melalui media elektronik. Prosesnya dimulai dari pengisian data yang dipersyaratkan dan pengesahan dengan tanda tangan. Setelah diterbitkan, bank penarik berkewajiban melakukan verifikasi, termasuk memastikan kecukupan dana. Mekanisme EBG mengalami transformasi dari biliet giro konvensional menjadi bentuk digital yang menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepastian hukum dalam sistem pembayaran nasional hukum positif di Indonesia. Yang dilakukan EBG dinilai sudah sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan memenuhi syarat formal yang ditentukan. Selanjutnya, kami membahas mengenai keabsahan tanda tangan digital pada biliet giro elektronik berdasarkan pada ketentuan prinsip-prinsip hukum surat berharga. Saat ini hukum positif Indonesia belum secara eksplisit mengatur mengenai eksistensi kertas berharga dalam bentuk digital. KUHP sebagai dasar hukum utama masih menganut sistem paper-based yang artinya mengharuskan bentuk fisik untuk syarat sahnya suatu kertas berharga. Namun, biliet giro adalah instrumen surat berharga yang tidak diatur di dalam KUHP dan menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan tanda tangan digital pada biliet giro di Indonesia. Dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU ITE, mengakui mengenai tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama dapat memenuhi beberapa syarat yang terdapat di dalam pasal tersebut. Namun pengaturan tersebut terdapat batasan pada pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa keberlakuan tanda tangan digital tidak berlaku terhadap surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dalam hal ini, biliet giro merupakan turunan dari pengaturan KUHP secara implisit melalui jurisprudensi dan peraturan pelaksana. Berdasarkan pasal 3 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1841 DKSP 2016 tentang biliet giro menyatakan bahwa penandatanganan biliet giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan tulisan tangan menggunakan alat tulis yang tidak mudah luntur dan tidak menggunakan warna tinta merah atau sejenisnya. Dalam surat edaran tersebut juga menegaskan prinsip formil syarat formal pada instrumen surat berharga yaitu memuat tanda tangan penarik. Oleh karena itu, dengan adanya surat edaran Bank Indonesia tersebut menegaskan kembali peran bank dalam mengatasi permasalahan biliet giro digital. Surat edaran tersebut menegaskan juga bahwa tanda tangan elektronik pada biliet giro tidak diakui dan tanda tangan secara fisik menggunakan pena dengan tinta hitam merupakan kewajiban dan metode yang sah dengan tujuan untuk mewujudkan prinsip kepastian hukum dan untuk melindungi para pihak. Selanjutnya kami akan menjelaskan dampak yuridis penggunaan tanda tangan digital pada biliet giro elektronik terhadap kepastian hukum.
Dampak yuridis penggunaan tanda tangan digital pada bilet giro elektronik terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. 1. Peningkatan autentikasi identitas dan keaslian dokumen. Tanda tangan digital memberikan jaminan yang lebih tinggi terhadap verifikasi identitas penarik dana dibandingkan dengan metode konvensional. Hal ini secara efektif meminimalisasi potensi pemalsuan identitas sekaligus menegaskan pertanggungjawaban hukum dari pihak yang menerbitkan bilet giro. 2. Perlindungan terhadap keutuhan data dokumen teknologi. Tanda tangan digital menjamin bahwa bilet giro elektronik terlindungi dari setiap bentuk perubahan tidak sah. Setiap upaya modifikasi terhadap dokumen setelah proses penandatanganan dapat diidentifikasi. 3. Pemenuhan syarat formal sebagai surat berharga. Keabsahan bilet giro sebagai sebuah instrumen surat berharga bergantung pada pemenuhan unsur formalitasnya. Penggunaan tanda tangan digital memastikan terpenuhinya syarat formal ini. 4. Optimalisasi efisiensi dan kecepatan transaksi keuangan. Proses penandatanganan secara digital mempercepat keseluruhan siklus transaksi tanpa mengorbankan validitas hukumnya. Aspek efisiensi ini sejalan dengan karakteristik fundamental surat berharga yang menekankan pada aspek kepraktisan dan percepatan peredaran. 5. Peneguhan kekuatan alat bukti secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ITE. Bilet giro elektronik yang menggunakan tanda tangan digital diakui memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen fisik. Pengakuan ini memperkuat kepastian hukum bagi para pihak, khususnya dalam kerangka penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Dampak negatif. 1. Potensi penyalahgunaan melalui kejahatan dunia maya. Tanda tangan digital memiliki kerentanan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber seperti phishing, hacking, atau pencurian kunci privat. Apabila kunci privat penandatangan berhasil dicuri, pihak yang tidak berwenang berpotensi menerbitkan bilet giro elektronik palsu yang secara formal memenuhi syarat keabsahan. 2. Ketergantungan terhadap infrastruktur teknologi. Validitas tanda tangan digital sangat bergantung pada keberfungsian sistem elektronik dan penyelenggara sertifikasi elektronik, PES. Gangguan teknis yang terjadi atau bahkan kebangkrutan PES dapat berdampak langsung terhadap validitas hukum dari bilet giro elektronik tersebut. 3. Risiko penolakan pembayaran oleh bank. Bank selaku pihak tertarik memiliki dasar hukum untuk mengajukan eksepsi absolut dengan alasan ketidakpatuhan terhadap persyaratan formal tanda tangan digital. 4. Minimnya tingkat pemahaman dan sosialisasi. Masih terbatasnya pemahaman dari masyarakat dan pelaku usaha mengenai aspek teknis dan implikasi yuridis dari tanda tangan digital berpotensi menimbulkan kesalahan dalam implementasinya. 5. Kompleksitas dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Meskipun telah diakui kekuatan hukumnya, proses pembuktian keabsahan tanda tangan digital di depan pengadilan memerlukan keahlian khusus serta alat bukti tambahan, yang justru dapat mempersulit mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul. Kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa meskipun bilet giro elektronik merupakan langkah modernisasi yang diatur oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi pembayaran, terdapat konflik hukum mengenai keabsahan tanda tangan digital. Mekanisme e-bank berfungsi sebagai perintah pemindah bukuan dana secara elektronik dan wajib memenuhi syarat formal. Pada dasarnya, tanda tangan elektronik diakui sah berdasarkan UU ITE Pasal 11, namun keberlakuan tersebut dibatasi oleh Pasal 5 UU ITE terhadap surat yang harus dibuat tertulis yang mana Surat Edaran Bank Indonesia secara eksplisit menegaskan bahwa penandatanganan bilet giro harus dilakukan dengan tulisan tangan, yang secara tidak langsung menolak pengakuan tanda tangan elektronik pada bilet giro. Penggunaan tanda tangan digital pada e-bank dapat membawa dampak positif seperti peningkatan autentikasi dan efisiensi, akan tetapi dapat juga menimbulkan dampak negatif seperti potensi kerentanan terhadap kejahatan siber dan risiko penolakan pembayaran oleh bank apabila terdapat permasalahan formalitas. Meskipun demikian, tanda tangan digital pada e-bank tetap dianggap memberikan jaminan kepastian hukum dan diakui sebagai alat bukti yang sah selama memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang ITE. Saran. Kelompok kami menyarankan agar Bank Indonesia dan regulator di negara Indonesia segera mengeluarkan regulasi yang lebih eksplisit dan harmonis yang secara tegas mengakui penggunaan tanda tangan digital pada bilet giro elektronik, dan menjembatani antara ketentuan antara UU ITE dengan prinsip formalitas surat berharga. Regulasi tersebut juga harus menetapkan standar teknis dan yuridis yang jelas untuk penyelenggara sertifikasi elektronik dalam upaya memitigasi risiko kegagalan sistem dan penolakan bank. Selain itu, penting dilakukan sosialisasi dan edukasi yang masif kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai aspek teknis dan implikasi yuridis dari tanda tangan digital untuk mengurangi risiko implementasi yang salah, serta perlu dikembangkan mekanisme pembuktian yang lebih sederhana di pengadilan untuk mempermudah penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan keabsahan tanda tangan digital pada bilet giro elektronik.